Selamat pagi semuanya, senang bertemu kembali. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS. Jadi, bahan materi kita sudah selesai sampai kemarin. Mulai hari ini, kalian akan mengerjakan satu UAS untuk pemrograman multimedia. UAS ini waktunya kurang lebih 1 minggu. Nanti akan saya bahas cara pengumpulannya di Google Classroom. Nah, apa sih yang harus dibuat dalam UAS ini? Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah proyek, untuk membuat satu proyek, gitu ya. Ini contoh aja, ini contoh, ya satu proyek. Jadi tampilan pertama misalnya ini museum seperti ini misalnya. Nanti kalau kalian misalnya klik ke salah satu ruangan, nanti akan muncul gambar serta penjelasan di ruangan-ruangan ini. Misalnya di sini ada 5 ruangan, di masing-masing ruangan ini dipajang atau ditampilkan benda-benda purbakala apa aja gitu ya. Dicerita di sini. Nanti bisa diklik yang sebelah atas, ini tentang binatang zaman dulu ya, dinosaurus. Nanti cerita ada gambar-gambar dinosaurus itu ya, dan seterusnya. Nah, karena UAS sekarang di sini menggunakan PJJ, kalian akan kesulitan kalau menggunakan video yang cukup besar. Jadi untuk UAS ini diharapkan kalian cukup pakai image dan suara aja, nggak perlu pakai video. Jadi waktu diklik nanti muncul gambar cerita tentang dinosaurus itu ya, atau di sini tentang Mesir zaman dulu. Diklik nanti ada cerita tentang Mesir zaman dulu, ada gambar-gambarnya, beberapa gambar, tapi jangan hanya satu ya, diusahakan ada beberapa gambar. Nanti bisa cerita tentang Mesir zaman dulu. Bisa diklik back, balik lagi ke sini. Ini contoh aja ya. Contoh yang lain adalah misalnya di sini bentuknya seperti ini. Misalnya gitu ya, kiri atau kanan lah sama aja, ini contoh aja. Ini satu gedung dipenuhi dengan jendela-jendela yang setiap jendelanya ini, setiap aktivitas manusia itu berbeda-beda. Misalnya ada orang yang lagi, misalnya ya contoh aja, ini senang tanaman gitu ya. Diklik nanti ada gambar cerita orang merawat tanaman gitu ya. Atau klik gambar kucing gitu ya, nanti menceritakan tentang jenis-jenis kucing yang ada di dunia gitu ya. Jadi setiap window ini satu aktivitas yang berbeda-beda, gitu ya. Nanti diklik aktivitasnya apa, diceritakan tentang segala sesuatu gitu ya. Nanti kalian bisa back lagi, balik ke depan gitu ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah misalnya seperti ini, tentang pelajaran, misalnya fisika. Fisika ini mungkin kalau ingat ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Jadi yang ada percepatan sama tidak ada percepatan gitu ya. Nanti waktu diklik nanti muncul misalnya gerak lurus itu ada GLB, GLBB. GLB itu cirinya adalah kecepatannya tetap. Nanti rumusnya apa? Kalau GLBB itu percepatannya yang tetap. Nanti bisa dipercepat, bisa diperlambat, rumusnya apa. Nanti kalau diklik misalnya yang GLB, nanti cerita lebih lanjut, misalnya ada contoh-contoh soal GLB gitu ya. Ada gambar-gambarnya, ada contoh-contoh soal gitu ya. Jadi tentang satu pelajaran. Jadi ini hanya contoh-contoh aja. Tadi saya udah berikan 3 buah contoh. Balik lagi ya, saya balik lagi. Contoh yang pertama ini tentang misalnya ini museum gitu ya. Nanti diklik apa gitu ya. Atau kalian mau cerita tentang Maranatha, gedung Maranatha, nanti diklik fakultas teknik, diklik fakultas kedokteran gitu ya. Juga boleh. Itu nanti kalian berkreasi sendiri gitu ya. Atau tentang aktivitas manusia gitu ya. Atau tentang pelajaran. Oke, diusahakan sekali lagi hanya gambar dan suara saja supaya nanti untuk ngupload ke Google Classroom-nya lebih mudah. Nah, selain itu kalian juga harus membuat laporan. Laporannya sederhana aja, bukan laporan yang tebal-tebal gitu ya. Jadi harus ada menggunakan MS Word.
cover, ada biasanya judul, nama, NRP, logo Maranatha dan seterusnya. Lalu latar belakang. Kalau misalnya kalian buat museum, cerita latar belakang kenapa sih harus ada museum. Museum itu pentingnya apa. Nah, tiga tujuan. Tujuan adalah misalnya membuat presentasi multimedia untuk satu museum apa, misalnya museum geologi, museum apa gitu ya. Lalu perancangan itu biasanya flowchart gitu ya. Home-nya apa, nanti bisa milih apa aja disertai penjelasan. Kemudian yang kelima adalah data pengamatan. Data pengamatan adalah screenshot dari setiap hasil-hasilnya dan disertai penjelasan. Misalnya halaman depannya apa gitu, home-nya apa. Misalnya kalau diklik bagian apa gitu, kiri bawah diklik nanti akan muncul gambar apa gitu ya. Itu harus buat laporannya. Jadi ini UASnya tidak dalam bentuk ujian tertulis, tetapi dalam proyek pembuatan multimedia gitu ya. Kalian udah belajar minggu kemarin contoh proyek yang baik gitu ya. Salah satu contoh mungkin kalian bisa tiru cara-cara programnya, tapi tidak harus seperti itu gitu ya. Bebas saja. Silahkan dikumpulkan. Jadi kita tidak ada kuliah lagi, tidak ada GC lagi. Ini GC yang terakhir. Diberi waktu kurang lebih 1 mingguan ya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, demikian kuliah pemrograman multimedia. Jadi kalau saya review sedikit, setelah selesai kuliah pemrograman multimedia ini kalian bisa bikin presentasi multimedia gitu ya, menggunakan program yang namanya SMIL. Kalau kalian sudah berhasil bisa bikin program pakai SMIL, artinya kuliah pemrograman multimedia udah berhasil, udah lulus gitu ya. Itu aja. Oke, demikian. Senang bertemu kembali ya, senang gitu ya bisa bertemu di semester pendek ini. Sampai ketemu di semester yang akan datang. Terima kasih.